Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-181. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya. Taruhannya cukup bernilai. Tetapi Ken Arok harus cukup sadar bahwa ia akan menghadapi perkembangan keadaan yang mungkin saja tidak dikehendakinya. Kebu Ijo yang terlampau membiarkan perasaannya berbicara itu akan cepat kehilangan kesadaran, dan perkelahian yang demikian itu akan berkembang tak terkendali. Tetapi ia tidak dapat mencari seorang saksi pun dalam perkelahian itu. Satu orang sudah cukup banyak untuk menyebarkan hal itu kepada seluruh prajurit di Padang Karautan dan orang-orang Panawijen, dan bahkan seluruh prajurit Tumapel. Lalu apa kata mereka tentang para pemimpin mereka itu? Para perwira yang bertengkar satu sama lain, bahkan berkelahi. Hei! Kebu Ijo membentak sekali lagi. Kenapa kau diam saja? Apakah kau menjadi cemas bahwa suatu ketika kau akan mendapat perintah yang berlebih-lebihan daripadaku? Aku tidak sekejam itu terhadap bawahanku yang tunduk kepadaku. Kau pun tidak akan aku perlakukan terlampau keras seandainya kau tidak selalu menentang keputusan-keputusan yang aku buat. Ken Arok menggelengkan kepalanya. Witantra pun tidak akan berbuat serupa kau ini. Meskipun ia kakak seperguruanmu, kau terlampau meyakini kelebihanmu. Mungkin akhir-akhir ini kau mendapat banyak kemajuan, tetapi jangan terlampau berbangga. Jangan banyak berbicara, potong Kebu Ijo. Kita buktikan saja. Aku telah menemukan kekuatan di dalam diriku. Kekuatan yang hampir tidak pernah dapat diungkapkan. Aku akan segera melampaui Kakang Witantra. Mungkin Kakang Mahendra kini sudah tidak dapat mengalahkan aku. Terasa sebuah gejolak melanda dinding-dinding jantung Ken Arok. Ia pun masih cukup muda. Untunglah bahwa ia menyadari dirinya. Dirinya yang baru saja bangkit dari reruntuhan, yang mengerikan dari watak dan sifat orang-orang tua yang mengasuhnya. Untunglah bahwa ia menyadari bahwa kadang-kadang ia masih juga dapat lupa diri dan berbuat kasar. Sekasar pada saat-saat ia berkeliaran di Padang Karautan. Tetapi kali ini ia cukup sadar, cukup berusaha untuk tidak kehilangan kesadaran itu. Ayo, kita tentukan di mana kita akan berkelahi apabila kau menghindari saksi-saksi. Mungkin kau tidak ingin mendapat malu, atau mungkin kau akan berbuat curang, mengingkari perjanjian ini. Nanti kita akan tentukan di mana kita akan menguji diri. Tidak nanti, sekarang. Ken Arok menggeleng. Tidak, aku tidak mau. Aku harus menunggu orang-orang yang sedang bekerja itu sampai selesai, supaya mereka tidak kehilangan gairah, supaya mereka tidak merasa bahwa mereka kehilangan kesempatan mereka beristirahat karena kau. Persetan dengan cecurut-cecurut itu adalah kewajibannya, melakukan perintah atasannya. Sejak semula kita berbeda pendirian. Kita masih belum menentukan siapa yang kalah dan menang di antara kita. Karena itu, sampai saat ini aku masih tetap pemimpin tertinggi dari setiap orang yang berada di Padang Karautan ini. Kau juga masih tetap di bawah perintahku. Tetapi aku beri kau keleluasaan. Kalau kau mau beristirahat, beristirahatlah. Jangan ganggu aku dengan cara-cara yang selalu aku lakukan selama ini. Pokok itu,
pasti siap sebelum malam. Darah Kebo Ijo serasa mendidih di kepalanya. Sikap Ken Arok benar-benar menyakitkan hatinya. Meskipun Ken Arok itu seolah-olah bersikap acuh tak acuh saja, namun justru sikap yang demikian itu terasa sangat mengganggu. Ternyata Ken Arok sama sekali tidak terpengaruh oleh kata-katanya. Ken Arok ternyata sama sekali tidak menjadi cemas, apalagi takut. Tetapi Kebo Ijo pun cukup percaya kepada diri sendiri. Kemajuan-kemajuan yang dicapainya akhir-akhir ini membuatnya semakin rongeh. Meskipun di hadapan gurunya ia tampak baik dan tenang, tetapi di saat-saat lain, di saat ia tidak bersama gurunya, maka kadang-kadang ia menjadi seperti kuda lepas kendali. Kini Kebo Ijo seolah-olah sudah tidak menghiraukan lagi peringatan-peringatan yang diberikan oleh Mahendra seandainya ia dianggap bersalah. Tetapi ia masih segan terhadap kakak seperguruannya yang tertua, Witantra, yang kebetulan menjadi senopatinya pula di dalam susunan keprajuritan. "Jadi apa maumu?" bertanya Kebo Ijo sambil menggeram. "Nanti malam kita pergi ke Sendang Buatan. Kita akan mendapat banyak waktu untuk berkelahi. Semalam suntuk. Kalau masih juga belum selesai, kita teruskan malam berikutnya." "Bagus," sahut Kebo Ijo lantang. "Aku akan melayanimu 40 malam. Tetapi aku kira tidak sampai tengah malam aku sudah dapat menyelesaikannya." Sekali lagi terasa sebuah gejolak yang tajam melanda dinding-dinding jantung Ken Arok. Bahkan sejenak ia terdiam, namun pandangan matanya menjadi semakin tajam. Meskipun demikian Ken Arok selalu berusaha untuk tidak kehilangan keseimbangan perasaan. Dan ia mendengar Kebo Ijo berkata terus, "Bagaimana? Apakah kau tidak senang mendengar kata-kataku?" "Iya, kata-katamu memang memuakkan," jawab Ken Arok. "Persetan adalah hakku untuk berkata apa saja sesuka hatiku. Kalau kau mau marah, marahlah. Jangan menunda kemarahanmu itu, supaya kau tidak akan kehilangan." "Aku memang marah, dan aku memang tidak ingin menyembunyikan kemarahan. Tetapi aku tidak pernah berbuat sesuatu dalam kemarahanku." "Bohong!" Kebo Ijo itu berteriak lagi. "Kau memang pembohong dan pengecut." "Jangan berteriak-teriak," potong Ken Arok. "Jangan membuat kesan yang jelek terhadap para prajurit. Sebaiknya kau tersenyum, dan kalau tidak mampu, pergilah beristirahat." Terdengar Kebo Ijo itu menggeram, tetapi ia tidak berhasil memancing kemarahan Ken Arok sehingga kehilangan keseimbangan diri. Karena itu, maka Kebo Ijo itu sendirilah yang harus menahan diri dan menunda pelepasan kemarahannya sampai malam nanti. Dengan wajah yang gelap ia berkata, "Baik, aku akan tidur. Sebelum malam pokok itu harus sudah siap. Aku akan mengatur pakaianku sebelum gelap. Sesudah itu, aku akan pergi ke Sendang Buatan menunggumu." "Baik, pergilah. Aku sudah muak mendengar suaramu dan melihat tampangmu," sahut Ken Arok. Kebo Ijo yang sudah mulai melangkahkan kakinya bahkan tertegun. Ketika ia berpaling, ia melihat Ken Arok berjalan meninggalkannya. "Kemana kau?" bertanya Kebo Ijo. "Aku akan membantu orang-orang yang sedang bekerja itu." Sejenak Kebo Ijo terpaku di tempatnya. Perwira muda itu tidak mengerti akan sikap Ken Arok. Ia menerima tantangannya, namun sementara itu keperluannya dicukupinya. Ia tidak menolak permintaannya untuk membuat sebuah poko. Ia tidak membuat perintah lain kepada para prajurit itu. Ia sama sekali tidak melarang dan bahkan akan membantunya. "Ah, betapa liciknya!" geram Kebo Ijo itu tiba-tiba. "Ia ingin mempengaruhi perasaanku
supaya aku kehilangan kemarahanku. Ia sengaja menunda perkelahian itu untuk meredakan hatiku. Ternyata ia kini dengan tanpa malu-malu telah membantu para prajurit menyiapkan keperluanku. Kenapa ia tidak saja berterus terang dan minta maaf kepadaku? Tetapi biarlah ia menyadari bahwa aku tidak senang terhadap sikapnya yang cengeng. Aku tidak ingin memanjakan para prajurit di sini. Dan aku ingin mengurungkan perkelahian nanti malam. Meskipun barangkali aku tidak akan terlampau menyakitinya. Aku pernah mendengar beberapa kelebihan anak muda itu. Tetapi ia tidak pernah mendapat tuntunan secara teratur. Sehingga mungkin ia hanya mampu berbuat beberapa kelebihan yang liar. Namun ia tidak dapat berbuat sesuka hatinya. Dengan wajah yang berkerut-kerut, Kebo Ijo melangkah kembali ke dalam gubuknya. Gubuk yang sangat menjemukan bagi Kebo Ijo yang baru saja menempatinya. Pakaiannya masih berada dalam sebuah keranjang yang diletakkannya di samping tikar pembaringannya. Ken Arok memang pemalas. Ia dapat memerintahkan beberapa prajurit menyiapkan sebuah amben, sebuah pogo, dan kalau mungkin sebuah geledek kayu. Tetapi di sini tidak ada apa-apa selain rumput kering dan tikar pandan yang kasar ini. Sementara itu Ken Arok telah berada di antara para prajurit yang sedang bekerja membuat pogo itu. Beberapa orang melihat sikap Kebo Ijo yang aneh dari kejauhan. Bahkan ada yang melihat anak muda itu menyingsingkan kain panjangnya. Tetapi mereka tidak melihat suatu perubahan sikap Ken Arok. Sehingga mereka mengambil kesimpulan bahwa Kebo Ijo sedang bercerita. Begitu asik dan mantapnya ia mengucapkan ceritanya. Sehingga ia membuat beberapa gerakan yang aneh-aneh. Para prajurit itu sama sekali tidak menyadari bahwa Ken Arok dan Kebo Ijo telah membuat perjanjian untuk berkelahi di sendang buatan nanti malam. Apalagi sikap Ken Arok terhadap mereka sama sekali tidak berubah. Pemimpin mereka itu masih tetap tersenyum dan bahkan kemudian membawa para prajurit itu dalam suatu percakapan yang lucu. Dengan demikian, maka pekerjaan mereka telah mereka lakukan dengan tanpa merasa kehilangan atas sisa-sisa hari untuk beristirahat mereka. Mereka bekerja sambil bergurau, tertawa, dan yang tidak mereka lupakan adalah makan. "Jangan takut kehabisan," teriak salah seorang prajurit yang menyuapi mulutnya berlebih-lebihan. "Juru masak istana masih berada di sini. Tetapi sampai kapan? Hari ini adalah hari terakhir kita dapat bermalas-malasan. Tetapi apakah hari terakhir pula bagi mulut-mulut kita untuk bekerja keras?" "Tidak," Ken Aroklah yang menyahut. "Madaran istana akan berada di sini 7 hari 7 malam. Besok kalian sudah bekerja kembali. Tetapi persediaan makan kalianlah yang berbeda dengan hari-hari biasa." Hampir bersamaan para prajurit itu bersorak. "Tetapi jangan kalian lepaskan bambu di tangan kalian," Ken Arok memperingatkan. "Sudah hampir selesai. Sebentar lagi pogo ini sudah berdiri." "Bagus," desis Ken Arok. "Lebih cepat selesai lebih baik." Para prajurit itu pun kemudian mempercepat kerja mereka. Meskipun mereka masih tetap melakukannya sambil bergurau, namun tangan mereka menjadi semakin lincah menggerakkan alat-alat mereka. Sebentar kemudian maka pogo yang dimaksudkan itu sudah dapat didirikan. Dengan tali-tali ijuk maka setiap bagiannya diikat baik-baik. Tiang-tiangnya, belandar dan pengeretnya, palang-palang dan kemudian galar. "Bagus," desis Ken Arok. "Pogo itu cukup baik. 3 rak-rakan sudah cukup, tetapi agak terlalu panjang." "Oh," sahut salah seorang prajurit. "Mungkin pakaiannya terlampau banyak. Kalau tidak, maka sebagian akan dapat dipakai untuk meletakkan barang-barang yang lain."
Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya, "Bawa pokok ini ke gubuk Kepu Ijo. Ia masih terlampau lelah. Jangan membantah apapun yang dikatakannya. Besok ia akan berubah apabila ia sudah tidak lelah lagi. Ia seorang pemimpin yang baik. Mungkin ia lebih keras daripada aku dalam beberapa hal. Tetapi maksudnya harus dapat kalian mengerti. Selaku prajurit-prajurit yang taat pada tugas-tugasnya sebagai seorang prajurit." Para prajurit itu mengerutkan keningnya. Peringatan itu ternyata memberikan kesan yang aneh di dalam hati para prajurit itu. Seakan-akan Ken Arok ingin mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus berusaha menyesuaikan diri mereka dengan pemimpin mereka yang baru. Sementara itu Ken Arok berkata selanjutnya, "Kalau kau menjumpai sikapnya yang keras, bahkan seakan-akan tampak kasar, kalian jangan terkejut. Itu adalah wataknya, tetapi ia bermaksud baik." Ken Arok berhenti sejenak lalu diteruskannya. "Seperti pada saat ia memerintahkan kepada kalian membuat poko. Mungkin kalian terkejut dan kurang senang. Tetapi pemimpinmu yang baru itu tahu bahwa membuat poko dan dilakukan bersama-sama oleh 10 orang bahkan lebih sama sekali tidak akan memberati kalian. Meskipun kalian sedang beristirahat, bukankah pekerjaan itu cepat selesai dan kalian masih sempat menikmati kegembiraan bersama kawan-kawan kalian yang lain?" Para prajurit itu mengangguk-anggukkan kepala mereka. Tetapi ketika mereka menengadahkan wajah-wajah mereka ke langit, maka mereka melihat langit seolah-olah terbakar oleh sinar-sinar senja yang tersisa itu. Ken Arok melihat wajah-wajah mereka yang kecewa karena hari-hari yang menyenangkan ini sudah hampir habis. "Kalian masih mempunyai semalam lagi. Malam nanti kalian dapat menghabiskan semua yang masih tersisa di hatimu. Dalam kegembiraan ini, opor-opor akan dipasang, makan yang paling enak akan disiapkan. Jangan menyesali sepotong hari yang hilang karena pokok itu." Prajurit-prajurit itu pun kemudian tersenyum. Salah seorang dari mereka berkata, "Marilah kita mandi. Kita habiskan malam ini dengan sebaik-baiknya. Besok dan seterusnya, kita sudah akan terbenam lagi di bendungan atau di sendang itu." Yang lain pun kemudian tertawa pula. "Nah, sekarang bawa pokok itu kepada adik Kepu Ijo," berkata Ken Arok kemudian. Beberapa orang pun kemudian mengangkat pokok itu dan membawanya kepada Kepu Ijo. Di dalam gubuknya, Kepu Ijo sedang berbaring untuk melepaskan penatnya. Meskipun ia tahu bahwa di langit warna-warna merah telah menyala, tetapi ia masih saja berbaring diam. Angan-angannya membubung tinggi seolah-olah ingin menggapai awan. Dinikmatinya kembali saat wisudanya. Kemudian disesalinya perintah Aku Tumapel yang mengirimkannya ke padang yang kering dan sepi ini. Gila, gerutunya. Kepu Ijo merasa dirinya terlampau malang. Ia membayangkan istrinya yang belum lama dikawininya pasti merasa sepi juga di rumah. Di sini, aku berkumpul dengan orang-orang gila seperti Ken Arok. Kenapa Ken Arok itu mendapat kedudukan yang baik di dalam lingkungan pelayan dalam? Tetapi agaknya aku kecewa juga atasnya. Ternyata ia dikirim ke padang karautan ini. Tiba-tiba ia terkejut sendiri. Desisnya, "Jadi, apakah demikian juga terhadapku?" Lalu dijawabnya sendiri, "Ah, pasti tidak. Aku mempunyai kedudukan yang berbeda dengan Ken Arok. Ken Arok adalah seorang yang sepantasnya dilemparkan di padang ini. Sedangkan aku dikirim Akuwu untuk mengawasinya. Asal kami pun berbeda. Aku kira Ken Arok adalah anak patisan atau anak padang-padang rumput. Aku dilahirkan di Tumapel, di dalam lingkungan orang-orang besar."
Tiba-tiba Kebu Ijo itu terkejut ketika ia mendengar langkah-langkah kaki mendatanginya. Sambil berbaring saja ia berteriak, "Hei, siapa itu?" "Kami," terdengar seseorang menyahut. "Kami mengantarkan pokok yang telah selesai kami buat." Dengan malasnya, Kebu Ijo pun bangkit. "Bawa masuk." Para prajurit pun kemudian membawa pokok itu masuk ke dalam gubuk Kebu Ijo. "Ah," Kebu Ijo berdesah, "macam itukah kecakapan kalian membuat perkakas?" Para prajurit itu saling berpandangan. Mereka kemudian berdiri dengan gelisah ketika mereka melihat Kebu Ijo meraba-raba pokok itu dan menggoyang-goyangkannya. "Tidak sampai sebulan, pokok ini sudah roboh," katanya. "Padahal aku berada di padang ini sampai taman itu dibuka. Kalian benar-benar bodoh." Tak seorang pun yang menjawab. "Apalagi yang kalian tunggu, Kenapa kalian masih berdiri saja di situ? Apakah kalian menunggu aku memuji-muji kalian atas pekerjaan kalian yang jelek ini?" Para prajurit itu terkejut. Kemudian satu demi satu mereka melangkah keluar, meninggalkan gubuk Kebu Ijo itu. Dengan dahi yang berkerut mereka melihat bayangan hitam dari langit, seolah-olah hendak menerkam mereka dan seluruh padang karautan. Satu-satu bintang mulai bermunculan. Warna-warna senja yang menyangkut pinggiran awan yang hanyut di udara semakin lama menjadi semakin pudar. Para prajurit itu pun kemudian melangkah dengan tergesa-gesa ke gubuk masing-masing. Salah seorang dari mereka berkata, "Semua orang telah siap mengitari makan mereka. Aku masih belum mandi." "Kau kira aku juga sudah mandi? Bukankah kita sekelompok yang sedang sial ini masih belum mandi seluruhnya? Ayo, cepat kita mandi. Kalau kita terlambat, maka kita tidak akan mendapat bagian. Kita hanya akan menemukan sisa-sisa makanan mereka. Kita pasti terlambat. Lihat," berkata salah seorang dari mereka sambil menunjuk ke tempat terbuka di samping perkemahan mereka. "Obor-obor telah dipasang. Mereka telah duduk berkeliling." "Wah," prajurit yang termuda di antara mereka menyahut, "Aku akan menyesal sepanjang umurku kalau aku tidak dapat ikut makan bersama kali ini." Tiba-tiba mereka terkejut ketika mereka mendengar suara lirih di belakang mereka. "Jangan takut, aku akan menunggu kalian." Tersentak mereka berpaling. Ternyata di belakang mereka berdiri Ken Arok sambil tersenyum. "Itulah agaknya yang selalu kalian pikirkan. Sekarang cepat pergi mandi. Kami akan menunggu kalian supaya kalian tidak menyesal sepanjang umur kalian." Para prajurit itu pun tersenyum pula. Salah seorang dari mereka menjawab, Mumpung kami mendapat kesempatan, belum tentu kesempatan yang serupa akan datang di saat yang lain nanti." Kawan-kawannya pun tertawa pula. "Hehehe, ayo cepat mandi. Kalau kalian terlampau lama, maka kami tidak akan menunggu kalian. Makan bersama itu akan segera aku buka." Para prajurit itu pun tertawa, tetapi langkah mereka benar-benar menjadi semakin panjang. Dengan tergesa-gesa mereka pergi ke bendungan untuk mandi. Di tempat yang terbuka, para prajurit dan orang-orang Panawijen telah duduk dalam satu lingkaran yang luas, bersiap-siap. Hari ini mereka akan menikmati acara yang meriah. Makan bersama. Obor-obor telah dipasang hampir setiap 10 langkah. Beberapa orang yang bertugas telah sibuk menyiapkan makan mereka. Ken Arok sendiri berdiri sambil menyilangkan kedua tangannya di dadanya. Diawasinya orang-orang yang duduk sambil berkelakar itu. Mereka tampak gembira. Satu dua di antara mereka mempercakapkan perkawinan Aku Tunggul Ampetung dengan Ken Dedes, terutama orang-orang Panawijen.
Mereka pada umumnya merasa bahagia, merasa bangga bahwa gadis dari Padepokan Panawijen itu akan menjadi seorang permaisuri Tumapel. Tetapi sebagian para prajurit itu sama sekali tidak mempedulikannya. Mereka hanya menjadi gelisah ketika makanan masih juga belum dibagi-bagikan. Ternyata Ken Arok menepati janjinya. Ia menunggu beberapa orang yang sedang mandi setelah mereka membuat poko bagi Kebo Ijo. Baru setelah semua orang berkumpul, maka Ken Arok menyuruh seorang prajurit yang paling jenaka di antara mereka untuk membuka acara makan bersama itu. Dengan gayanya yang khusus, prajurit itu berdiri di dalam lingkaran, dan dengan lucunya ia mengucapkan beberapa patah kata. Setiap kali terdengar kawan-kawannya tertawa meledak, orang-orang Panawijen pun tertawa pula, terkekeh-kekeh sehingga ada di antara mereka yang terpaksa memegangi perut mereka yang belum terisi. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.